Hari ini di hari Selasa Bapak Ibu ya, di tanggal 11 Februari 2025 kita sudah mendapatkan BRMS. Jadi kalau BRMS di sini sudah untungnya adalah 370, maka kita sudah floating profit 1,6 juta. Jika 370 ini habis, maka saya akan jual karena dia tadi di HK 150.000 lot. Untuk cuan, saya juga tadinya mau beli, tetapi saat ini wait and see dulu saja Bapak Ibu ya, karena kita sudah mendapatkan jar di 314 ya. Jadi kita sudah open saat malam, saat ini posisinya masih di 316, berarti kita posisinya adalah masih floatingnya adalah 73.000. Untuk TPIA dan cuannya kita masih wait and see ya. Jadi kita tunggu saja, semoga nanti marketnya bagus Bapak Ibu ya. Karena kalau misalnya kita cek tadi BRMI itu sampai 5% untuk openingnya, tapi sekarang sudah balik naik lagi sampai minusnya hanya 1% Bapak Ibu. Di sini masih minusnya 0,2% ya. Kita tunggu saja ya. BRMS-nya sudah naik 378, akan menguji 380 Bapak Ibu ya. Kita akan coba cek di sini, jika kita 378, maka kita sudah mendapatkan target 3,6 juta. Begitu Bapak Ibu ya. Jadi ini resistennya ada 380, maka untuk trader sebaiknya dijual saja di 378. Selamat bagi Bapak Ibu yang sudah menjual saham BRMS-nya ya. Untuk yang swing masih ada di 406, tapi saya di sini adalah karena niatnya trader, maka kita jual saja sesuai dengan apa yang sudah kita syukuri rezekinya ya. Selamat sekali lagi untuk Bapak Ibu yang membeli saham BRMS. Kita tunggu untuk saham jarnya, dan juga jika cuannya bisa berhasil tutupan hijau, kita ada potensi untuk membeli buy close ya. Jadi cuan ini naik Bapak Ibu, kenapa? Karena dia ada MG dan CP untuk scalper. Tetapi kalau untuk yang pemula sebaiknya tidak ikut membeli, tunggu sampai tutupan hijau baru bereaksi. Karena kenapa? Karena jika belum tutupannya hijau, itu potensinya masih belum untuk bisa pullback Bapak Ibu. Jadi yang sekarang dia hijau itu masih adalah untuk trader Bapak Ibu. Jika Bapak Ibunya trader, berarti Bapak Ibunya beli di 9075, harus stop loss di 9075. Jadi resikonya terlalu tinggi dibanding dengan potensinya. Tapi kalau nanti cuan ini tutupannya sudah hijau, itu potensinya lebih besar untuk dia pullback. Karena cuan ini kan turun karena isu Bapak Ibu. Jadi biasanya kalau trader itu kan bisa naik, turun, beli dan jualnya berkali-kali ya. Jadi kalau misalnya beli dan jualnya berkali-kali, itu silakan Bapak Ibu untuk bisa. Tapi kalau saya mengajarkannya, belilah saham yang sudah aman saja. Contohnya kita beli BRMS ya, kita sudah jual di 378 untuk yang trader. Lalu kalau untuk yang swing masih menunggu di 406 begitu. Jadi kalau Bapak Ibu belinya adalah niatnya untuk trading, disiplin saja untuk trading. Tapi kalau Bapak Ibu memang masih banyak cashnya, silahkan untuk Bapak Ibu dijual yang trading, di hold yang swing. Karena kalau yang trading disyukuri target kita itu adalah resikonya 3 juta, maka ketika cuannya sudah 3 juta ya kita syukuri. Saya masih menunggu untuk cuan Bapak Ibu ya, karena kenapa? Karena kalau dilihat memang potensinya ada naik, tapi resikonya masih tinggi ya. Kalau kita lihat chart, opennya itu tidak jadi ARB, tetapi tertahan di MA 200. Jadi selama di 8650, maka cuan ini masih ada potensi untuk bisa naik ya. Jadi kalau Bapak Ibu yang memang mau untuk membeli, tunggu saja sampai nanti bisa naik lagi nih 9075-nya habis. Lalu Bapak Ibu beli 9075, jangan lupa stop lossnya adalah di sini 8650, maka ada resiko Bapak Ibu. Resikonya berapa? Resikonya adalah 4,6%. Jadi kalau Bapak Ibunya sudah tahu resikonya itu adalah 46 ini ya. Jadi nah ini udah mau ya 9050. Jadi kita belinya di 9075, resikonya adalah di 8650 ya. Maka Bapak Ibu bisa dicek beli cuannya itu berapa lot ya. Jadi kalau bisa belinya itu di bawah 100 juta, jadi 70 juta saja. Jadi misalnya anggaplah di sini belinya hanya 70 lot ya. Karena resikonya terlalu besar Bapak Ibu ya. Nah, ini ya. Jadi kalau beli
70 juta saja, ini resikonya 3,2 juta Bapak Ibu. Ya, jadi kita tunggu sampai dia, nah ini ya, kita siap-siap ya untuk beli ya. Jadi siap-siap bagi Bapak Ibu nanti kalau di 9075 cuannya bisa tembus kuning. Maka kalau yang ada resiko lossnya itu 3 juta, ini ada resikonya itu sekitar hampir 5%. Maka belinya kalau yang uangnya besar itu maksimal adalah 60 juta saja Bapak Ibu atau 70 lot ya. Bagi Bapak Ibu yang mau untuk belinya santai, satu lotnya itu ada di 900.000 Bapak Ibu ya. Jadi kita akan menunggu sampai dapat di 9075-nya, nanti dengan resikonya adalah di 8650. Kalau kita sudah tahu resiko, potensi itu nanti tinggal ngikutin Bapak Ibu. Dilihat sampai sore, sama seperti halnya di PTRO. Siapa tahu nanti sampai sore bisa naik belasan persen. Tapi kalau dia tidak tembus di 9075, jangan dulu dibeli Bapak Ibu. Karena kenapa? Karena dia tadi saja sudah pernah satu kali naik sampai 9075, dia turun lagi, maka dianya belum kuat Bapak Ibu. Jadi kekuatan untuk kita seorang scalper itu menunggu sabar sampai dia itu benar-benar konfirmasi untuk bisa naik ya. Nah, untuk yang saham swing, maka kalau bisa, kalau beli hari ini agak berat ya untuk melihat volumenya, tapi nanti dicek saja apakah dia bisa mengikuti volumenya melebihi di sini Bapak Ibu ya. Jadi kalau misalnya bisa melebihi ini, berani untuk membeli. Contohnya seperti halnya kita beli saat BRMS. BRMS itu saat kita beli karena dia volumenya itu naik Bapak Ibu ya. Seperti biasa Mirai itu nanti baru stabilnya itu jam 9.30. Karena sekarang baru 9.27 jadi chartnya masih belum bisa dilihat. Bagi Bapak Ibu yang sudah dijual di 378 ya sudah disyukuri saja. Kalau nanti ternyata dia naik lagi sampai di target kita adalah di 406, itu kalau dilihat chart ada resistennya ya. Tapi kalau di sini belum dijaga. Nanti biasanya dijaganya kalau sudah di harga 400 ini tertembus, nanti maka akan mulai diisi untuk over-overnya. Begitu Bapak Ibu ya untuk trading hari ini. Semoga Bapak Ibunya nanti mendapatkan hasil yang terbaik. Ini cuannya sedikit lagi akan siap untuk dibeli ya. Nah, sudah di area yang HK ya. Jadi kita tinggal tunggu untuk cuannya. Trailing stopnya adalah di 9.200. Bagi Bapak Ibu yang mau stop loss berarti resiko kecilnya ada di 9075. Tapi kalau mau yang sabar berarti kita tunggunya di 8650 ya. Jadi masih naik turun untuk saham cuan ini masih belum kuat karena kenapa? Volumenya masih belum besar Bapak Ibu. Jadi masih naik turunnya itu Bapak Ibu untuk scalper ya. Kalau Bapak Ibu yang untuk swing ditunggu sampai nanti kita lihat di sore hari ya. Jadi bagi Bapak Ibu yang scalper atau trading pendek, jangan lupa jika turun di 8650 maka wajib stop loss karena secara chart itu di bawah MA200, maka nanti resiko akan semakin besar. Nah, biasanya cuan itu ownernya atau Pak Prajogo itu akan buyback itu jika sudah turun di bawah 7.000 ya. Nanti kalau sudah di bawah 7.000 untuk yang punya niat untuk jangka panjang maka ditunggu saja cuannya di bawah 7.000 atau nanti kita lihat di bulan Juni ya. Nanti kalau di bulan Juni itu biasanya akan ada mendapatkan hasilnya begitu Bapak Ibu. Nah, kalau resikonya itu adalah 4% atau sekitar 400 poin, maka kita itu untuk 1:1 cuan itu bisa kita di open sell di sini Bapak Ibu ya 9475. Kenapa? Karena di sini ada 9.500 itu untuk resistennya ada 3.692 lot. Kalau ternyata dianya malah naik lagi, bagaimana Pak Haryadi? Udah rezekinya di situ dulu untuk hari ini. Nanti kalau ada di yang lain lagi di hari kedepannya baru nanti beli lagi untuk cuan. Jika memang dia berhasil untuk volumenya breakout, kemudian harganya naik. Bapak Ibu bisa cek juga sekarang marketnya masih merah, jadi masih banyaknya adalah yang trading saham pendek saja. Sama seperti JAR juga, JAR tadi sempat naik sampai 320. Bagi Bapak Ibu yang mau trading cepat 2% itu dapat. Tapi kalau misalnya Bapak Ibunya mau santai ya ditunggu saja nanti sampai sore. Selama di atas 300 kita itu masih akan tunggu Bapak Ibu ya. Jadi kalau Bapak Ibu dicek ini masih scalperan antara MG dan juga CP serta market maker yang dia itu mengumpulkan sejak dari akhir tahun ya. Karena akhir tahun itu cuan harganya masih 7.000-an Bapak Ibu. Jadi dalam 1 tahun dia itu beggar ya, 1 tahun itu dari Desember 2024 sampai Januari sampai Februari lah. Jadi bukan 1 tahun asli tapi itu kurang lebih 2 bulan ya begitu Bapak Ibu. Jadi masih pergerakannya masih belum
bisa seperti PTRO ya, kita tunggu saja sampai siang. Kalau Bapak Ibunya terkena 8650 ya berarti terkena stop loss. Kalau misalnya nanti sampai di 9 ini Bapak Ibu ya 9475 berarti terkena cuannya ya. Jadi kita dicekkan saja. Bagi Bapak Ibu yang tidak berani untuk scalper atau trading pendek, kita tunggu saja nanti sore akan beli saham lagi setelah kita menjual BRMS, dan juga nanti untuk saham JAR-nya kita akan update lagi nanti di sore hari ya. Untuk Bapak Ibu yang scalper atau trader di cuan ya, jika tadi Bapak Ibunya beli 9075 lalu jualnya itu di 9075, maka hanya rugi fee saja 254.000. Tetapi jika Bapak Ibunya menunggu sampai di 8650 di EMA 200, maka Bapak Ibu ruginya adalah 3 juta begitu Bapak Ibu ya. Cuan ini meskipun dia kalau misalnya kita lihat ada MG untuk akumulasi, ada CP untuk akumulasi, tetapi buangannya masih lebih besar Bapak Ibu ya. Makanya hari ini setelah dia berhasil naik lagi sampai hijau, ada potensial profit, ternyata malah di bawah turun. Jadi kita harus tentukan nih, kita mau di cuan ini mau kencang belinya, atau kita mau sabar nunggu sampai nanti dia kalau lihat chart bagusnya adalah hijau begitu Bapak Ibu ya. Jadi dalam untuk menjadi seorang trader, Bapak Ibu harus tentukan dulu stop loss ketika Bapak Ibu mau membeli. Karena kenapa? Karena stop loss itu sangat penting Bapak Ibu ya. Jadi stop loss itu adalah keamanan kita untuk menjaga modal kita. Karena kita tidak tahu turunnya sampai mana, lalu mantulnya sampai mana. Jika memang mau untuk swing, bagusnya adalah seperti di BRMS, kita tahu bahwa ada di 358 untuk supportnya, tetapi kita tidak beli waktu kemarin 358. Kita tunggu dulu sampai dia di atas 358, lalu ada volume besar. Nah, kita bisa untuk buy close, lalu kemudian nanti disitulah kita akan bisa untuk tahu resikonya di mana. Sama seperti cuan juga, kalau kita memang resikonya hanya mau rugi fee, ya langsung begitu dia habis, dia sudah untung misalnya cuma 1% kurang, kita ternyata malah jadi balik kuning, ya kita jual rugi kuning. Kalau misalnya dia mantul lagi, ya sudah jangan beli lagi, karena kalau kita beli berkali-kali maka resiko kita akan semakin besar. Dan kita juga kalau kita masih denial atau kita itu masih nanti juga naik lagi cuan, tapi kita tidak tahu berapa persen modal kita gitu ya, itu mah sama aja kitanya bunuh diri Bapak Ibu. Karena dalam trading itu adalah modal sangat penting. Jadi lebih baik kalau Bapak Ibu sudah membeli ya harus langsung disiplin resiko. Karena dalam trading itu tidak hanya cuan saja, memang ada potensi cuan besar, tetapi jangan lupa ada resiko yang juga sama begitu Bapak Ibu ya. Kalau mau lebih sabar ya tunggu saja. Berarti jika nanti sore cuannya tutupan di atas 8650, ya berarti Bapak Ibu bisa untuk beli sore lagi. Tapi kalau saran saya lebih baik kita tunggu saja cari saham yang lain ya. Begitu Bapak Ibu ya. Jangan sampai nanti kitanya ingin ikut-ikutan, akhirnya kitanya malah jadi terkena resiko lagi. Jadi lebih baik kita carinya adalah di saham yang aman saja. Begitu Bapak Ibu ya. Semoga Bapak Ibunya tetap sabar untuk menunggunya. Jadi pastikan ketika mau menjadi trader, belilah saham-saham itu yang aman saja, yang memang didukung oleh komoditasnya, sama seperti BRMS kita itu beli karena masih naik. Kalau misalnya kita mau untuk di saham cuan, memang mau untuk ingin potensi cuannya besar, tetapi jangan lupa di balik potensi cuan yang besar itu terdapat resiko yang besar juga Bapak Ibu ya. Jadi sekali lagi semoga Bapak Ibunya bisa untuk belajar dari apa yang sudah biasa kita beli dan jualkan. Jadi sebenarnya ya untuk kita hold juga tak masalah. Karena kenapa? Karena kita belinya baru 70 juta, tidak sampai 1% modal. Tetapi karena kita itu niatnya adalah trading, jadi lebih baik kita disiplin saja, begitu Bapak Ibu ya. Kuncinya adalah disiplin dan mensyukuri apa yang sudah terjadi, karena itu sudah terjadi ya sudah begitu. Jadi tidak usah disesali. Kalaupun nanti misalnya BRMS-nya naik lagi, ya kita sudah terkena trailing stop di 378, ya sudah disyukuri saja. Kalau ternyata cuannya naik lagi, ya sudah kita sudah mengamankan modal, sama seperti halnya di MDKA, kita sudah selesai 185 5 ya 1855 1550 begitu Bapak Ibu. Jadi kuncinya untuk di sini adalah kita terus belajar. Bagi Bapak Ibu yang mau untuk beli saham bersama, silakan Bapak Ibu untuk chat saja di kolom
deskripsi itu ada, silakan langsung WA, nanti kita beli bersama-sama agar kita mendapatkan hasil yang terbaik ya. Begitu Bapak Ibu. Jadi jangan lupa resiko itu pasti ada, tetapi cuannya akan selalu lebih besar. Itu yang kita harapkan dan kita doakan dari perjalanan untuk kita trading ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.